Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata untuk kelas remaja, dewasa, dan senior. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah masuk di bab terakhir di buku murid kita. Kita masuk di bab yang ke-13 dengan mengambil tema keteladanan keunggulan pengorbanan Kristus. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan buka Yohanes 19 ayat yang ke-28 sampai 30. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Kita akan membacanya bersama-sama. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian juga membuka dan membacanya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatunya telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada satu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu sehingga Engkau memberkati kami dalam pelajaran kami hari ini. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat nats yang sudah kita baca tadi, kita bisa melihat bahwa kematian Tuhan Yesus itu menyiratkan satu kesakitan yang luar biasa. Memang kita sudah melewati Paskah, tetapi bukan berarti kita tidak boleh mengingat kematian Tuhan Yesus. Karena menghormati korban Kristus adalah nyawa kita, kehidupan kita, gaya hidup kita. Karena bagaimanapun juga kita diselamatkan oleh karena korban Kristus itu sendiri. Kita sudah membaca bagaimana waktu Tuhan Yesus mati. Di akhir hidupnya, dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Tetapi yang keluar dari mulutnya bukan keluhan kesakitan, bukan rintihan kesakitan, tetapi dia masih terus bertahan di akhir hidupnya. Yang dia katakan adalah, "Aku haus." Dia ingin minum. Mengapa Tuhan Yesus tidak mengeluh tentang, "Aduh sakit, ini berdarah, ini perih, saya sudah tidak tahan lagi," mungkin begitu ya. Tetapi yang dikatakan Tuhan Yesus adalah, "Aku haus." Ternyata Tuhan Yesus mengatakan itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Kalau kita mengingat kembali bahwa Tuhan Yesus itu mati untuk menggenapi nubuatan yang sudah dinyatakan oleh para nabi. Di Yesaya sudah disebutkan bagaimana kelahiran Sang Immanuel, bagaimana dia akan dilahirkan dari seorang perawan Maria, bagaimana di kota mana dia akan lahir, prosesnya bagaimana, kehidupan dia bagaimana, visi dan misinya pun sudah jelas di perjanjian lama. Tetapi yang terjadi adalah mereka menantikan Mesias yang begitu lama. Tapi waktu Mesias itu hadir, mereka tidak mengenalinya. Itu pun sudah dinubuatkan. Dan tentang kata haus, ini pun sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan Tuhan Yesus adalah menggenapi nubuatan itu. Sampai hal yang terdetil sekalipun Tuhan menggenapinya. Tuhan Yesus menjalankan seluruh visi dan misinya Tuhan dengan sangat teratur dan detil. Tidak ada satupun yang terlewat. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupannya sangat nyambung dengan apa yang sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir hidupnya pun dia mengalami begitu banyak sisaan. Kata "sudah selesai" akhirnya keluar dari mulutnya. Karena semua karya keselamatan yang sudah dirancang dari ribuan tahun yang lalu, sejak manusia jatuh dalam dosa, sudah selesai. Karya keselamatan itu selesai di kayu salib. Semua kutuk dosa maut dikalahkan pada hari itu juga. Dan keselamatan sudah menjadi jaminan pasti bagi manusia. Kata "selesai", "sudah selesai" atau tetelestai merupakan satu frase yang artinya menyudahi berbagai hal penting. Akhirnya bukan hanya selesai, tetapi memang sudah beres semuanya. Saya ibu rumah tangga. Kadang-kadang saya bilang begini, cuci piring sudah selesai.
Tetapi kan pekerjaannya bukan hanya cuci piring kalau ibu rumah tangga ya. Masih ada ngepel, nyuci baju, bersihin rumah, nata tempat tidur, nyetrika, jemur pakaian. Jadi pekerjaan ibu rumah tangga itu belum selesai. Sepertinya tuh dari pagi sampai malam tidak ada selesainya. Jadi kata selesai ini tidak akan cocok dengan apa yang sudah saya jalankan hari-hari. Telestai, tidak. Yang cocok adalah seperti Tuhan Yesus sendiri. Karya keselamatan ini sudah genap, sudah pasti, sudah selesai. Karena tidak ada lagi satu manusia pun yang mampu menyelamatkan manusia kecuali Tuhan Yesus itu sendiri. Selesai ini artinya memang sudah kemenangan itu sudah terjadi, sudah digenapi seluruh nubuatan, janji Allah tentang keselamatan sudah digenapi, dan tidak ada satupun yang terlewat. Ini kata-kata yang sangat luar biasa. Segala kepahitan, penghinaan, kejahatan, dan tindak permusuhan para penganiaya telah selesai. Demikian juga rancangan dan perintah Bapaknya tentang penderitaannya kini telah selesai tergenapi. Jadi hanya Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang mampu menyelesaikan semuanya. Andaikan saat ini Bapak Ibu sedang bergumul tentang 1-2 hal permasalahan, dan rasanya itu ya ampun, permasalahan satu belum selesai, satu muncul. Inilah kehidupan kita di dunia ini. Tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah cukup untuk untuk membentuk diri, untuk ditempa oleh Tuhan menjadi pribadi yang luar biasa. Yesus memasuki masa penderitaannya bukan dengan hati yang ragu-ragu. Dia pasti, dia menjalankannya, dan dia terus berjalan walaupun itu sakit, walaupun itu sepertinya tidak sanggup lagi. Tapi Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita untuk tidak pernah mundur dari rancangan Tuhan. Terkadang saat kita sudah menyerah, saat kita sudah sepertinya melakukan segala sesuatunya, dan akhirnya rasanya kok tidak ada ujungnya, tidak ada hasil yang seperti yang kita harapkan. Akhirnya ngomong dalam hati, enough, saya sudah gak mau lagi, cukup sampai di sini, tidak ada kata maaf bagimu, mungkin seperti itu ya. Atau berkata lagi, saya sudah tidak sanggup lagi. Jangankan untuk melangkah, untuk bergerak pun saya sudah gak bisa lagi. Mungkin ada seperti itu ya. Tetapi Tuhan memberikan teladan bagi kita semua. Dia berjalan dalam kesakitan, dalam rancangan Tuhan, karena dia harus menyelesaikan semuanya tanpa satu momen pun yang terlewatkan. Kita diberikan contoh dari Tuhan adalah menjadi pribadi yang tidak pengecut, berani menghadapi apa yang ada di depan kita. Karena apa? Karena Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Karena kita tahu apa yang kita jalani adalah rancangan Tuhan. Walaupun rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita, tapi Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi yang pemberani, pribadi yang mandiri, pribadi yang mampu menyelesaikan masalah sendiri, pastinya bersama Tuhan. Bukan menjadi pribadi yang lari dari kenyataan. Karena hidup ini perjuangan, bukan pelarian, ya enggak? Tuhan sudah mengajarkan itu di ayat ini, sudah selesai. Tuhan memberikan teladan banyak hal untuk ayat ini. Padahal ayatnya cuma pendek, tapi Tuhan mengajarkan banyak hal. Yang pertama, ia berkorban bagi orang lain. Karena untuk berkorban, dia mau dan bersedia untuk menderita. Adakah di antara kita mau berkorban bagi orang lain? Saya seorang ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan, dan mungkin banyak orang tua pun merasakan hal yang sama. Kita sering mengalah untuk anak. Terkadang kalau beli skincare ya, ibu-ibu ya, pengennya beli skincare yang mukanya biar kinclong, kulitnya biar halus gitu kan ya. Untuk diri sendiri saja terkadang nanti buat anak dulu. Mungkin bapak-bapak pun sama, yang hobinya mancing gitu kan, atau punya hobi goes gitu. Rasanya pengen beli yang baru, pengen gini, tapi waktu lihat anak
nantilah buat anak dulu. Atau dari sekarang yang para orang tua bekerja luar biasa, menabung investasi untuk anak, untuk pendidikan anak. Prinsipnya gini, anak saya harus lebih pintar dari saya. Anak saya pendidikannya harus tinggi daripada saya. Mungkin Bapak Ibu juga punya prinsip yang sama. Sehingga kita banyak berkorban demi anak. Tapi saat anak itu tidak menghargai pengorbanan kita waktu dia udah besar atau saat dia berumah tangga, sepertinya kita disepelekan. Itu sebenarnya ujian bagi kita. Yesus pun merasakan hal yang sama. Dia berkorban luar biasa bagi kita. Dia Allah. Dia turun menjadi manusia. Merasakan bagaimana menjadi manusia yang lemah. Dia bisa mengubah batu menjadi roti, mengubah air menjadi anggur gitu kan. Dia punya kuasa, tetapi dia tidak melakukannya. Dia mengosongkan dirinya. Alkitab mengatakan gitu. Dia menahan dirinya untuk tidak menggunakan kekuatannya, kuasanya untuk memudahkan dia menjadi manusia. Tidak. Dia menjadi tukang kayu. Pasti ya pernah kena kayu yang masuk ke kulit. Mungkin pernah luka, bosek gitu kan. Dia merasakan, bahkan di kayu salib pun dia merasakan penderitaan itu. Dan dia melakukannya sungguh luar biasa. Dia melakukannya benar-benar, bukan setengah-setengah. Dia berkorban bagi kita semua. Itu benar-benar dari kerelaan hatinya, bukan karena paksaan. Bagi anak-anak remaja yang saat ini masih diberikan umur yang muda, kekuatan, kulit kencang, tenaga dan energi yang melimpah-limpah, gunakan itu. Karena batas waktumu itu cuma terbatas. Saat engkau dihadapkan dengan pekerjaan, kau akan didorong untuk bersedia tidak dibentuk oleh pekerjaan itu sendiri. Karena di dunia kerja tidak ada yang namanya kenyamanan. Di dunia kerja adanya persaingan. Saat kau mau bersaing, berarti kau harus mendorong dirimu untuk menjadi orang dan pribadi yang tangguh. Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran yang pertama adalah Tuhan rela. Dia rela melakukan apa yang dia lakukan sampai dia mati pun rela. Dasarnya adalah kasih. Yang kedua, berkorban bagi orang lain sebagai melakukan kehendak Tuhan. Tuhan berkorban buat kita karena memang kehendaknya. Seperti yang tadi saya bilang, dari perjanjian lama sudah dibuatkan, dia menggenapinya di perjanjian baru. Begitu juga kita, saat kita mau berkorban buat orang lain, kalau kita memang didorong Tuhan kuat dan melakukannya, dan melakukan itu, akhirnya kita merasa, kok saya melakukan itu ya, saya rugi dong gitu loh. Berarti kita nggak ikhlas. Padahal rencana Tuhan itu memakai kita untuk seperti itu. Tapi kalau kita sudah melakukannya, ya sudahlah. Kalau ini memang kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati saya lagi, begitu kan? Tuhan berkorban, teladannya ialah perbuatan menolong hingga berkorban, bukan untuk kebanggaan diri, melainkan karena melakukan perintah Tuhan. Kalau kita boleh berkorban hanya untuk pencitraan, sekarang kalau bahasanya pencitraan, ya kita nggak dapat apa-apa. Kayaknya kalau ngasih orang kiri kanan tahu, padahal Tuhan bilang kalau tanganmu kasih, tangan kirimu jangan tahu. Dan inilah perbuatan yang sejati. Kalau berkat yang sejati itu seperti ini. Saat kita memberkati orang lain, jangan sampai tahu. Itulah sebenarnya yang Tuhan inginkan. Seperti Tuhan Yesus lakukan. Dia berkorban untuk bukan kebanggaan dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Kalau Anda mau berkorban, jangan seperti pelajaran kemarin, mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi biar Anda berkorban untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, pelajaran kita mengajarkan pengorbanan terbaik dinyatakan dengan kerelaan. Yang tadi bersedia, sama juga yang ketiga ini rela. Bukan hanya niat saja, tetapi harus dilakukan. Dan terbaik dan yang paling baik. Jadi kalau kita berkorban harus dengan rela, bukan hanya dengan niat yang baik, tetapi harus niat yang terbaik dan paling baik.
paling baik dari waktu, uang, harta, tenaga yang kita punya. Jika seseorang harus kehilangan miliknya yang terbaik, tentu sangat sedih. Tetapi berkorban terbaik bagi orang lain adalah rela kehilangan yang terbaik dari milik dirinya sendiri. Yesus sudah kehilangan yang terbaik dari dirinya, yaitu kuasa sebagai anak Allah, sebagai Tuhan. Dia mau turun ke dunia yang penuh dengan hal-hal yang jahat. Dia rela seperti itu. Pengorbanannya luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah Bapak Ibu berkorban seperti Tuhan Yesus? Mungkin tidak sepenuh seperti Yesus. Tetapi mungkin Bapak Ibu pernah mengalami satu hal sehingga Bapak Ibu harus merelakan hal-hal tertentu yang menjadi milik Bapak Ibu sendiri untuk direlakan. Saya pernah membaca ada dua orang kakak adik ini. Kakak adik ini diberikan satu tanah warisan dari papa dan mamanya. Si kakak ini mendapatkan tanah yang di belakang. Jadi kayak jalan-jalan terus masuk gitu loh. Tetapi si adik mendapat tanah yang kecil tetapi di depan. Nah, waktu si kakak mendapatkan ini, dia merasa senang karena dia dapat lebih besar di belakang, walaupun di belakang yang penting besar. Adiknya mendapat yang lebih kecil tetapi di pinggir jalan raya. Mungkin pertimbangan bapaknya mungkin berbeda ya. Mungkin walaupun ukurannya besar tetapi ternyata nilainya lebih besar dari punyanya si adik karena di pinggir jalan gitu. Si adik ini akhirnya membuka satu toko kelontong. Toko kelontong dibuka dengan lahan yang seadanya. Dia buka toko dan di situ juga anak istrinya juga di situ membangun rumah. Mereka berusaha, mereka berjuang untuk toko itu dan akhirnya dari toko kecil menjadi toko yang besar, jadi grosir. Si kakak melihat adiknya seperti itu, nggak terima. Kenapa sih adik dikasih pinggir jalan? Sehingga apanya gampang orang belanja begini-begini. Gak mau saya maunya tukeran. Dia akhirnya ngotot, jadilah pertengkaran, segala macam pertengkaran. Orang tuanya pun merasa jenuh dengan pertengkaran ini semua. Bapaknya mikirnya ini sudah adil, kenapa dia masih merorong begini? Akhirnya si adiknya merasa bahwa kalau begini terus kapan mau damai sejahtera? Apalagi dengan keluarga sendiri. Akhirnya si adik merelakan tanahnya, rumahnya, tokonya untuk si kakak dan dia berpindah ke belakang. Dia pindah ke belakang. Surat sudah selesai, segala macam sudah selesai. Akhirnya pindahlah si kakak itu ke depan, si adik ke belakang. Si kakak diam-diam membuka usaha yang sama dengan adiknya. Si adiknya tetap membuka usaha di rumahnya walaupun jalannya ke belakang. Tempatnya lebih besar. Dia membuka toko yang lebih besar, membuka usaha yang lebih besar dan lebih lengkap. Dan ternyata benar Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mau merelakan miliknya. Usaha si kakak tidak seramai adiknya. Walaupun itu di belakang, orang-orang jalan ke belakang. Orang-orang datang ke belakang untuk berbelanja. Karena apa? Karena si adik ini mempunyai tempat yang luas untuk parkir dan segala macam. Berkat itu bukan ditentukan karena tempat. Berkat itu mengikuti orang. Bukankah orang-orang yang diberkati Tuhan itu selalu beruntung hidupnya? Begitu juga seperti yang tadi saya contohkan si adik. Dia berkorban miliknya untuk damai sejahtera. Ternyata dari kerelaan hatinya, pengorbanannya dia lebih diberkati lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran kita hari ini harus menjadi ingat-ingatan kita bahwa keteladanan Yesus itu menjadi yang utama. Menjadi hal yang harus kita ingat-ingat. Menjadi satu hal yang harus menjadi pegangan hidup dan teladan kita. Kalau engkau mau berkorban, berkorbanlah dengan sungguh-sungguh. Untuk puji, hormat, kemuliaan nama Tuhan. Tetapi kalau kau tidak mau berkorban sungguh-sungguh, ada keganjalan di hatimu, berdoalah pada Tuhan.
Mari kita sama-sama mengingat pengorbanan Yesus yang sudah menyelesaikan visi misinya. Dan sekarang kembali lagi ke kita. Apakah kita mau menyelesaikan visi dan misi dari Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar lagi kita akan menghadapi Sil. Yesus pondasiku yang kokoh ini menjadi tema yang luar biasa. Menjadi ingat-ingatan kita bahwa kalau kita tidak punya pondasi Yesus, bagaimana kita bisa tegak dalam setiap angin-angin pengajaran asing yang mengajarkan kita pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Anak-anak terutama, ajak anak-anak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk datang ke gereja. Yang remaja, mari datang ke gereja. Sama-sama belajar firman Tuhan, sama-sama mendukung gerakan untuk mengajarkan adik-adikmu. Dukung guru-guru sekolah minggu untuk membantu adik-adikmu mengenal lebih jauh tentang Yesus. Karena guru-guru sekolah minggu adalah teman-teman atau rekan kerja dalam penginjilan ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup Alkitab kita. Tuhan, kami ucap syukur untuk anugerah-Mu. Berkati kami saat kami mulai goyah, saat kami mulai sombong, saat kami mulai iri hati. Biarlah kehendak Tuhan dan ingat-ingatan akan pengorbanan-Mu ini terngiang dalam hati kami. Berkati kami supaya kami punya kerelaan hati untuk menolong sesama, bahkan berkorban bukan untuk kebanggaan diri sendiri, tapi untuk kemuliaan-Mu saja. Berkati murid remaja, dewasa, dan senior. Berkati seluruh jemaat-Mu, bahkan anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Diberkati dalam segala hal. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.